Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Ya, ada pertempuran gaib di langit. Yang spiritualis pasti sudah ngeri. Jadi gini, ada 3 pihak ya. Katakanlah namanya Adam. Kemudian kedua ini malaikat yang dibuang dari surga. Karena kehadiran Adam, sehingga malaikat-malaikat ini diharuskan memilih ya. Ibarat kata ceritanya kayak gitu, kita buat simpel aja. Malaikat-malaikat ini disuruh milih. Ini malaikat dengan Adam. Malaikat 2 ini disuruh milih. Iya atau tidak. Nah, yang separuh, yang dibuang dari surga itu yang separuh, itu bilang tidak, saya tidak mau menerima Adam. Saya tidak mau menerima adik lah, katakanlah gitu. Ini kakak ya, kakak. Tidak mau menerima adik. Kemudian yang satu abstain. Karena tidak mau memberikan jawaban, maka tetap dikeluarkan dari surga. Itu cerita. Bolehlah dibilang halu, tapi itulah yang terjadi di udara. Adam diganggu ya. Adam diganggu oleh si malaikat hitam ini. Malaikat hitam yang menolak kehadiran Adam. Ini selalu diganggu. Tempatnya mereka ini tidak di bumi. Adam ditaruh di planet bumi. Kedua ini macam-macam. Ada lebih dari 200 fallen angel. Saya bilangnya fallen angel atau malaikat jatuh ya. Yang abstain ini adalah yang makhluk soft-soft, peri-peri, Arthurian, Pleiadian, Aldembara, ya, Real Society itu. Terus kemudian ada Avian, Arthurian, macam-macam deh. Pokoknya ini makhluk-makhluk peri, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk putri-putri, kayangan, kayak gitu loh. Yang saat ini sedang bertengkar ini kenapa? Karena kebangkitan energi Adam. Kebangkitan energi Adam ini adalah kebangkitan pemilik asli bumi. Ya, pemilik asli bumi sudah bangkit akibat kalian para pelaku cahaya. Yang bertengkar ini 2. Kenapa? Karena mereka sama Adam, karena pemiliknya sudah bangun ya, karena selalu disiksa, akhirnya sudah berontak ya, karena banyak pelaku cahaya yang menghandle energinya. Ingat ya, bumi alit, bumi besar. Kalian itu adalah remote dari AC. AC-nya itulah kebangkitan spiritual secara ribuan tahun yang lalu. Si Adam ini, kalianlah penggeraknya. Nah, 2 ini bertengkar. Kenapa? Karena mereka harus pulang ke negaranya, ke planetnya. Nggak mau pulang. Yang Pleiadian, Arthurian, Avian, ini juga harus balik ke negaranya. Jadi kalian yang tinggal sini jangan manggil-manggil. Mereka tidak ada urusannya dengan bumi. Mereka tinggal di planet lain. Jupiter, Mars. Mars itu ada di Mars itu kalau nggak salah Baal. Terus di Jupiter itu ada kalau nggak salah Jupiter itu banyak sih ya planetnya, saya lupa. Kalau nggak salah Jupiter itu adalah tempatnya Satan. Satan not belongs to this earth. Satan itu nggak tempatnya di bumi. Ini sudah harusnya pulang. Itulah kemarin Jubileum itu dibuka untuk penandatanganan kontrak baru. Tapi energi kalian para pelaku cahaya menahan itu dan menolak itu, sehingga terjadi perubahan bumi, tidak kiamat lagi. Jadi yang bikin kiamat ini siapa? Yang bikin kiamat ini siapa? Kalian para energi pelaku cahaya zaman dahulu itu tidak melakukan tugasnya, tidak 100% Tuhan. Karena kalian ditabok masalah, baru ke Tuhan ya kan, baru fokus ke Tuhan. Itulah yang membuat energi pergerakan kiamat tidak jadi. Itulah kenapa sebabnya negara-negara yang sedang dalam masalah ini dicabutkan energi negatifnya, ini pulang kembali ke planet, sehingga apa yang menjadi milik mereka diambil kembali. Kayak gitu ceritanya di bumi yang sedang terjadi sekarang ini. Kalian yang punya energi terlibat dengan sekte zaman dahulu, kalian adalah pelaku kuasa kegelapan. Harus ada yang dipertobatkan, harus berani menolak. Kenal Tuhanmu, itu saja. Orang-orang yang kena energi inkarnasi dan reinkarnasi ini, energi titisan atau reinkarnasi pengulangan masa lalu, itu harus memutus siklus, harus memutus tali dan rantai, harus memutus. Nggak bisa cuma berdoa aja, nggak cukup. Karena cuma berdoa kan kalian cuman apa yang ego kalian untuk minta tolong sama yang kuasa. Tapi pengenalan kalian akan Tuhan itu cukup nggak untuk memutus? Nah itu pertanyaannya. Kalau cukup ya udah selesai, tinggal bayar karmanya, karena ada karma-karma yang harus dibayar. Ke siapa? Ke Tuhan. Gitu. Ini energinya sudah energi buka semesta, sudah membuka semesta. Adam sudah bangun, pesawatnya sudah dikembalikan, sudah ada
Kemudian banyak sekali, dan itu ada di Gunung Padang ya, pesawatnya Adam itu ada di Gunung Padang. Kemudian segitiga-segitiga itu ternyata adalah cangkang untuk menahan para pesawat-pesawat yang sekarang sudah pergi semua pesawatnya. Tidak semua, karena banyak DK-DK yang menahan kuasa kegelapan untuk masih dipuja-puja. Tapi sebagian besar sudah pulang. Sudah pulang. Bumi ini punyanya manusia. Tuhan menempatkan kita untuk sebagai kita hening menyadari kesalahan kita. Sampai kita menunggu waktunya kita selesai pembayaran karma lalu pulang. Begitu ceritanya. Belum ada manusia yang sampai ke surga. Belum ada. Belum ada. Karena ya ini levelnya ini ternyata baru sekarang, baru di tahun 2025 ini berhasil. Tidak ada kiamat, hanya pembersihan saja. Gitu. Gempa-gempa biasalah terjadi, tapi kan tidak kiamat. Banjir bandang untuk pembersihan karena memunculkan yang tersembunyi di dasar bumi. Gitu. Paham? Itu yang terjadi sekarang ini. Percaya, syukur, karepmu. Kalau nggak percaya, karepmu. Gitu. Kalau saya sih simpel gitu aja. Ceritanya yang terjadi sudah selesai. Per kemarin itu sudah selesai. Hari ini tadi pembersihan sedikit. Tapi tanggal 10 sampai tanggal 29 itu masa tenang. Setelah tanggal 29 ada keberlimpahan. Banyak dari kita yang hari ini tanggal 10, tanggal 9 sudah banyak keluar rezekinya. Hadiah ya, upah dari semesta atas segala kerja keras kita. Gitu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya bacain ini. Pasukan cahaya itu pasukannya Bapak Surgawi yang rohnya berada di Pak Emang Lagu, Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang rohnya berada pada Saudara Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus atau Roh Kebenaran yang penuh cinta kasih berdiam dalam tubuh Ibu Faye Hamdani. Dan mereka punya pasukan cahaya yang mengendalikan bumi. Mereka melawan malaikat jatuh. Di sini saya jawab, jangan sampai jadi Lea Eden yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia pemimpin yang benar, dia akan mengajarkan cara ketemu Roh Kudus itu gimana. Karena Roh Kudus itu bukan punya satu orang, semua orang. Tahu, kalau ini kan saya ngomong berarti sama orang Kristen ya, 1000 tahun damai ini ya. Pentakosta, itu level tertinggi di dalam iman kita. Udah ditemuin belum? Setiap orang punya itu, bukan cuma Ibu Faye saja. Berarti Ibu Faye dan Pak Aditya Nugrahanto menyesatkan kalau tidak mengajarkan Roh Kudus. Setiap orang harus punya Roh Kudus, harus ketemu Roh Kudusnya, harus ketemu 4 dimensinya sejatinya diri dia supaya nggak kesurupan begini. Udah saya bilang di video ini yang saya stitch ini, yang saya komen ini, di video ini sudah saya bilang semua pasukan cahaya itu siapa? Ya kita yang memakai Roh Kudus. Saya saya nggak bilang murid, semua orang yang sembuh dengan saya itu saya ajarkan Roh Kudus semua, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu. Bahkan saya pernah ditinggalkan sama klien saya orang Buddha karena dia bilang, ibu nggak ngajarin saya Roh Kudus, ibu dia dapat bisikan orang Buddha ini namanya Handi Liu kalau nggak salah, Handi Liu. Handi ini ninggalin saya kenapa? Karena dia karena dia bilang ibu itu nggak ngajarin Roh Kudus. Dia dapat bisikan Roh Kudus itu yang dia pakai, yang harusnya dia cari, dan yang akan menjemput mereka umat manusia semua ini adalah Nabi Isa. Yang mereka bilang Nabi Isa, yang orang Kristen bilang Yesus Kristus, Yesus, Yahweh, YHWH. Siapapun itu, dia harus mengajarkan orang-orang kayak Ibu Faye dan Pak Aditya, ini harus ngajarin Roh Kudus. Kalau enggak, misi gagal. Kenapa? Karena pengulangan siklus yang dahulu. Nah, sekarang kita bahas pasukan cahaya mengendalikan bumi. Mereka membuat melawan malaikat jatuh. Malaikat jatuh ada 2, yang mana yang dijatuhkan? Dan kalau mereka, ya saya bilang ya, coba dipahami video saya. Benar-benar didengerin. Karena saya memang bikinnya suaranya cepat. Karena durasi. Coba didengerin. Peperangan tadi malam itu bukan manusia, tapi 2 kekuatan malaikat hitam atau malaikat jatuh yang bertengkar. Sekali lagi saya bilang, yang tadi malam atau selama 7 hari ini penuntasan ini, Adam ini hanya mau bumi ini kembali. Kenapa? Mau menuntaskan karmanya supaya bisa balik ke surga. Satu itu.
Kedua, yang tadi malam berantem, yang tadi malam atau beberapa hari berantem itu bukan peperangan manusia Adam, bukan. Itu peperangannya dua malaikat jatuh antara yang menolak Adam dan abstain terhadap Adam. Si Pleiadian, Arcturian, Avian, itu kan hubungannya dengan Amerika itu. Bakar-bakaran itu. Itu karena banyak Pleiadian, karena banyak yang manggil malaikat jatuh yang berbentuk, mereka malaikat. Mereka punya sinar. Dan malaikat jatuh itu tidak jahat, mereka cuma cemburu dengan kita manusia. Dia cinta sama Bapa, Tuhan, Allah, lebih daripada kita manusia. Itu sebabnya mereka marah kepada Adam manusia. Sekarang Adam udah gede. Lu minggir, bang, minggir lu. Karena Adam juga akan diusir dari surga. Jangan bangga lu. Jangan bangga jadi manusia. Kita manusia berdosa, kita punya dosa asal. Itu yang belum pernah dituntaskan. Apa karma kita? Karma Adam kita bawa. Kita belum ada yang bisa nyampe balik ke surga. Kenapa? Karena pada saat pulang, kita sudah harus membereskan masalah si malaikat jatuh. Dua malaikat jatuh ini, yang satu abstain. Ingat, malaikat jatuh ada dua macam. Satu yang abstain, satu yang menolak. Yang menolak ini penuh kemarahan, bentuknya jelek-jelek, padahal tidak jelek. Orang marah itu orang mukanya jelek. Kenapa? Dia jadi kayak malaikat hitam. Nah, malaikat hitam satu lagi tetap dibilang hitam. Tetap si Pleiadian ini bukan manusia. Nah, ini banyak orang luar manggil Pleiadian. Banyak orang manggil sudah blok ya, sudah gua tabokin ya, sudah pasukan cahaya tabokin. Tahu nggak Ibu Faye? Jangan jadi Lia Eden yang lain menyesatkan di dalam agama. Pelajari dulu Roh Kudus. Nih yang 1000 tahun damai. Roh Kudus kalian harus punya. Diajarin nggak sama pendetanya? Ini berarti bukan pendeta ini kayaknya. Kalau feeling saya bukan pendeta. Ini berarti Lia Eden yang lain mencari pengikut. Orang yang ke Tuhan nggak mencari pengikut. Tidak berkoar-koar. Kenapa? Mereka harus sembunyi. Mereka harus sembunyi, pasukan cahaya harus sembunyi. Kenapa? Yang berantem bukan kita. Ntar kita keseret kena berantem, keuangan kita dipukul, anak kita dikacau, rezeki kita dikacau, orang tua kita dikacau, pasangan kita dikacau, nyaho. Itu udah selesai belum? Ibu Faye sama Pak Aditya Nugrahanto itu harus selesai bayar karmanya dulu. Bayar karmanya dulu, selesaiin dulu itu. Mereka berdua baru bisa Ibu 1000 tahun damai bisa ikut dia, baru bisa tergila-gila sama dia. Karena energi itu tidak bisa dibuat digila-gilai. Kenapa? Mereka melawan malaikat jatuh. Malaikat jatuh itu nggak perlu dilawan. Kenapa? Lu ngelawan ya, satu orang ngelawan malaikat jatuh. Nih 2 orang nih ya, Ibu Faye Hamdani dan Aditya Nugrahanto nih ngelawan nih ya dengan dikeplok-keplokin, pengikut-pengikutnya, hebat. Yang ngelawan Ibu Faye dan Aditya Nugrahanto bukan fallen angel ini, bukan malaikat jatuh ini, bukan pengikut-pengikut sekte yang lain, yaitu manusia. Lawanmu bukan malaikat jatuh. Kalau manusia lawannya manusia. Gitu. Saya lawannya deka-deka. Ibu Faye sama Aditya Nugrahanto ini lawannya bukan malaikat jatuh, bukan. Karena malaikat jatuh itu ditarik sama kita manusia. Macam Amerika itu nanti akhirnya. Kenapa ya? Karena ditarik energi, dipulangin ke bumi. Semua yang menjadi kepemilikan dari si fallen angel ini ditarik. Semua yang menjadi kepemilikan fallen angel atau malaikat jatuh, mau itu yang Pleiadian, mau itu yang abstain juga tetap dikeluarin kok dari surga. Walaupun mereka tidak jahat. Peri-peri itu tidak jahat. Pleiadian tidak jahat. Arcturus enggak jahat, tapi mereka tetap bukan malaikat Tuhan, bukan. Kalian tersesat. Kalau mengikuti Pleiadian, sekte-sekte itu harus dilihat mereka pulang ke planet mana. Karena yang benar cuman anak keturunan Adam, yang nggak sombong, yang sadar dirinya sendiri,
yang pakai cahaya sucinya Gusti Allah. Karena di sini tidak ada agama. Tidak cuma satu agama Kristen atau Katolik saja yang benar. Karena banyak dari Kristen atau Katolik yang ngajak, yang ngomong soal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak ngerti Roh Kudus ini mana, nggak ngerti Pentakost itu mana. Dia pikir semua yang terpilih yang punya Roh Kudus. Enggak, bro. Semua yang umatnya Adam itu punya Roh Kudus, sudah dibekali dengan Roh Kudus, sudah dibekali dengan Roh Kudus. Cari itu supaya nggak tersesat. Salam.